Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome everyone to the fourth semester and congratulations that you have passed the third semester. Selamat datang di semester genap. In this semester, we are going to study for TOEFL and speaking. But most of the time, we are going to talk about TOEFL. Untuk semester ini, kita akan membahas lebih banyak pada aspek TOEFL, salah satu bentuk standarisasi tes bahasa Inggris yang ada dan diselenggarakan di kampus dan di beberapa tempat. Nah, saya akan memberikan pengantar singkat tentang TOEFL yang akan kita pelajari bersama-sama selama satu semester ke depan. Pertama, mari kita mulai mengapa perlu kemudian adanya standarisasi tes bahasa Inggris atau English Test Standardization. Dengan semakin banyaknya dan digunakannya bahasa Inggris sebagai global lingua franca, di mana orang dengan latar belakang budaya, bahasa yang berbeda-beda, itu kemudian berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Sehingga mereka menggunakan bahasa Inggris tidak hanya sebagai first language, tapi lebih banyak sebagai foreign language atau third language dan lain sebagainya. Hampir dari more of a billion of people all over the world itu menggunakan bahasa Inggris sebagai medium of communication, dan mass media, we know most of the mass media also menggunakan bahasa Inggris, dan hampir literasi ataupun dari media informasi baik dari elektronik maupun non elektronik itu menggunakan bahasa Inggris, sehingga bahasa Inggris menjadi salah satu bahasa yang sangat dominan pengaruhnya dan kontribusinya dalam berbagai hal, terutama dalam komunikasi ya dan literasi. Nah, sebenarnya ada beberapa version atau bentuk bahasa Inggris. Jadi kalau kalian lihat bentuk yang tengah ini adalah yang original ya, yang dikatakan origin of English, yaitu dari British and American, di mana sebenarnya circle yang kuning ini dan circle yang putih ini adalah namanya inner circle. Jadi mereka yang berasal dari circle tengah yang seperti pernah saya jelaskan dalam video di semester yang lalu. Ada 3 circle, ada inner circle, outer circle, sama expanding circle menurut Bhaskar. Jadi bahasa Inggris yang di American sama British itu ada perbedaan, begitu pula yang Australia, apalagi yang mereka sebagai bahasa kedua, terlebih sebagai bahasa asing ya, yang bentuk yang lingkaran biru ini. Jadi yang IELTS sekarang ataupun pengguna bahasa Inggris yang bukan dari inner circle itu jauh lebih banyak daripada yang inner circle English user. Nah, dengan semakin banyaknya pengguna bahasa Inggris tadi, maka orang-orang di inner circle tadi mengatakan kita perlu untuk mengadakan standarisasi tes bahasa Inggris atau English Language Testing Standardization. Mereka karena ingin adanya bentuk ataupun formula yang bisa mengakomodir semua varian bahasa Inggris sehingga bisa terstandarisasi. Itu mirip halnya dengan misalnya kita ada pelajaran bahasa Indonesia dengan kita tahu bahwa di Indonesia latar belakang bahasa dan kita memiliki banyak sekali bahasa lokal, sehingga kompetensi bahasa Indonesia tentu sangat berbeda-beda. Oleh karena itu ada kemudian ujian bahasa Indonesia yang UN ataupun ada ujian UKBI ya, yang mirip dengan TOEFL, uji kemahiran berbahasa Indonesia. Nah, ada paling tidak 3 bentuk tes TOEFL, tes English Standardization. Pertama TOEFL, kedua IELTS, yang ketiga TOEIC. Nah, TOEFL ini ada beberapa macam ya. TOEFL, IELTS, dan TOEIC ini ada perbedaannya juga. Jadi misalnya untuk TOEFL sama IELTS lebih banyak digunakan untuk kepentingan akademik, sedangkan untuk TOEIC itu untuk kepentingan profesional, misalnya untuk bekerja. Atau di kampus-kampus yang non-English speaking countries itu bisa juga menggunakan TOEIC. Aspek yang diujikan juga berbeda-beda ya. Meskipun secara umum hampir sama, yaitu ada listening, speaking, reading, dan writing. Nah, TOEFL juga ada 3 macam paling tidak. Pertama, PBT, paper-based TOEFL. Yang kedua, CBT, computer-based TOEFL. Yang ketiga, IBT, internet-based TOEFL. Range nilainya juga berbeda-beda ya. Jadi mulai kalau PBT 310 sampai 677, CBT maksimal 300, kalau IBT maksimal 120. Penyelenggara ada kalau PBT itu IIEF,
kalau yang lain bisa dari ITS. Dan tentu harganya juga berbeda-beda. Nah, ini kira-kira skenario range nilai yang akan kalian dapatkan misalnya kalian menggunakan atau akan ambil tes TOEFL, IBT ataupun IELTS ya. Jadi misalnya ekuivalensinya lebih kurang seperti ini. Misalnya dapat TOEFL-nya 580, maka akan setara lebih kurang dengan IELTS 6,5 atau dengan IELTS 7. Kalau ditanya berapa nilai minimum yang disarankan agar kita bisa dapat beasiswa ataupun kuliah ke luar negeri, maka angka yang aman adalah angka di 580 untuk TOEFL paper base atau IELTS 6,5 ya. IELTS 6,5 itu sudah cukup aman. Kalau mau lebih aman lagi itu bisa angka 7. Ya, kalau 580 karena sekarang banyak negara ataupun kampus yang tidak menghendaki paper based TOEFL, mereka mau beralih pada IBT dan IELTS. Sehingga kalau mau nilai aman adalah paling tidak ada di angka 88 atau 90 sama 6,5 untuk IELTS. Sekarang kita akan fokus PBT karena ini akan menjadi bahasan kita di semester ini. Di TOEFL PBT itu ada 3 jenis soal saja, ada listening, structure, sama reading. Adapun durasinya untuk listening itu lebih kurang 35 menit sampai 45 menit dengan jumlah soal 50 soal. Ada structure itu ada 25 menit, soal yang 40 dan reading soalnya 50 soal, durasinya 55 menit. Varian pertanyaannya di listening itu ada short dialogue, ada long conversations dan ada long talk atau monolog. Di structure itu ada 2 model soal, yaitu sentence completion, multiple choice A, B, C, D, mencari yang paling salah, mencari yang benar, dan error analysis, yaitu mencari yang paling salah di antara sekian kemungkinan kesalahan yang ditemui. Readingnya biasa ada 5 teks, untuk masing-masing teks kita 8 sampai 12 soal, rata-rata 10, durasinya 55 menit. Jadi total kalau kalian tes TOEFL PBT, itu membutuhkan lebih kurang 2 jam ya. 2 jam persiapannya. Nah, sekarang kita akan fokus apa yang kita akan lakukan di semester 2 ini untuk Intensive English 2. Pertama, kalian akan nanti mendapati 3 kali tes online yang diselenggarakan oleh Pusat Bahasa yang bisa kalian akses di laman ini ya, tesbahasa.uinmalang.ac.id dengan memasukkan NIM dan user dan password nanti. Nanti untuk password sama usernya akan diberikan dan direncanakan pretestnya. 3 tes tadi meliputi pretest, middle test, sama final test. Pretestnya akan kita laksanakan minggu depan, sehingga mungkin akhir minggu ini kalian akan diberikan password sama user untuk masuk ke laman tes online ini. Selain itu, nanti untuk middle test juga akan demikian, final test juga demikian. Dan nilai tes ini untuk mengevaluasi peningkatan kalian dalam meraih skor TOEFL, di mana biasanya jurusan masing-masing itu meminta lebih kurang nilainya 425 atau 450 sebagai persyaratan untuk mendaftar ujian ya, ujian komprehensif atau ujian skripsi. Nanti bisa dikonfirmasi ke jurusan masing-masing berapa nilai minimum dan syarat apa. Selain itu kita akan ada TOEFL practice dan material tentunya, karena akan diberikan e-book, PDF, dan ada saya sudah siapkan beberapa materi yang bisa kalian akses dan dipelajari sembari kita diskusikan di kelas nanti. Bisa kalian akses. Kemudian untuk teaching and learning mode-nya kita akan menggunakan 2 mode. Usahakan nanti misalnya teman-teman ternyata ada kendala untuk jaringan dan internet bisa dikonfirmasi. Kita akan menggunakan Zoom meeting dan juga grup WA yang lebih memudahkan kalian bisa berkomunikasi dan tetap belajar, sehingga akan ada sinkronus sama asinkronus teaching learning mode. Demikian dulu untuk pengantar TOEFL. Nanti kita akan lanjutkan di kelas. Bisa kalian tanyakan misalnya ada yang belum paham. Thank you and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.